Kembali kita berkumpul di tempat ini, dan sebagaimana yang telah diagendakan bersama, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan risalah, pembacaan kitab dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berupa tafsir kalimat tauhid. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, telah berlalu oleh kita beberapa permasalahan yang sudah kita bahas bersama dari perkara yang penting ini. Utamanya adalah berkenaan dengan makna dari kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya hadil kalimat yang agung dan kalimat yang mulia ini, dia merupakan kalimat yang membedakan antara al-Islam dan kufur. Kalimat yang membedakan antara al-Islam dan kekufuran. Dan hal-hal lain yang telah disebutkan oleh penulis. Dan telah ditekankan oleh penulis bahwa apa yang telah disebutkan, di mana kalimat la ilaha illallah ini merupakan pembeda antara al-Islam dengan kekufuran, dan bahwasanya ia merupakan kalimat al-ikhlas. Dan telah dijelaskan apa makna dari kalimat al-ikhlas, yaitu kalimat yang menjadikan yang mengucapkannya selamat dari kesyirikan, mengikhlaskan yang mengucapkannya dari kesyirikan, membebaskan dia dari asyirk. Dan dia juga merupakan kalimat taqwa. Apa makna dari kalimat taqwa? Apa makna taqwa? Yaitu kalimat yang melindungi. Karena at-taqwa artinya pelindung. Yaitu kalimat yang melindungi seseorang dari jilatan api neraka. Karena kalimat ini akan membuahkan amalan saleh. Dan amalan saleh itu merupakan buah dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga akan tampak dari sikapnya, akan tampak dari lisannya, dan akan lahir dari perbuatannya amalan-amalan yang indah. Tapi itu semua hadirin, itu disyaratkan bukan hanya seseorang mengucapkannya, seperti yang telah dijelaskan. Melainkan selain dia mengucapkannya, dituntut dia untuk dia memahaminya. Untuk dia memahaminya, itu memahami apa makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang mana kalimat ini mengandung penafian ibadah dari selain Allah Jalla wa'ala, dan menetapkan ibadah hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan selain memahaminya, seorang juga dituntut untuk apa? Untuk mengamalkan. Maka oleh karena itu para ulama menjelaskan dan menetapkan bahwa kalimat ini memiliki quyud, memiliki ikatan-ikatan yang berat. Artinya apa? Artinya bahwa seseorang jangan dia mengharap dan berharap banyak. Kalau dia hanya masih dalam batas mengucapkan, bahwa dia akan mendapatkan fasilitas-fasilitas, bahwa dia akan menggapai keberuntungan-keberuntungan, dan bahwasanya dia akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan sebagaimana yang digapai oleh orang-orang al-muwahhidin, orang-orang yang mengucapkannya, memahaminya dan mengamalkan dengan kandungan.
Dan kita mengetahui dan antum sudah melewati juga pembahasannya dari kitab Tauhid tentang apa keberuntungan yang akan didapat oleh orang yang mentahqiqkan, merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Dan bahwasanya jaza itu balasan yang besar yang Allah Azza wa Jalla janjikan bagi orang yang merealisasikan la ilaha illallah itu adalah dukhulul jannah bighairi hisabin wala adab. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ini merupakan keberuntungan yang besar yang hendaknya seorang muslim menghabiskan waktunya, mencurahkan pikirannya, mengeluarkan tenaganya dalam kehidupannya siang dan malamnya itu dalam rangka untuk mentahqiqkan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Adalah orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengotori keimanannya dengan sedikit pun kezaliman. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad dalam kitab beliau Kitab Tauhid ketika menjelaskan tentang fadlul tauhid wa ma yukaffiru bihi min adz-dzunub, tentang keutamaan tauhid dan amalan-amalan apa yang bisa menggugurkan dosa seseorang. Dan maksud dari ayat ini, ayat yang agung dan ayat yang mulia ini, bahwa seorang yang dia merealisasikan tauhid, dia akan mendapatkan keamanan dari Allah. Dia mendapatkan keamanan dan keamanan dari Allah itu dua. Yang pertama, yang dikenal dengan al-amnul mutlak, keamanan yang mutlak. Apa yang dimaksud dengan keamanan yang mutlak? Yaitu al-amnud tam, keamanan yang sempurna. Dia mendapatkan keamanan di dunia dari segala yang dia benci. Bahwa Allah Azza wa Jalla jamin keamanan. Dan dia juga mendapatkan keamanan di akhirat dan dia tidak disentuh walau dengan sedikit pun siksa neraka. Siapa yang mendapatkan keistimewaan ini? Yaitu mereka yang merealisasikan tauhid secara murni dan konsekuen. Seperti apa? Yaitu dia menjauh dari segala macam kesyirikan yang besar dan juga yang kecil dan meninggalkan segala macam bentuk kezaliman. Maka sebagaimana wujud dari realisasi tauhid yang dia lakukan itu sempurna, maka keamanan yang dia dapat pun juga sempurna. Dia mendapatkan al-amnul mutlaq. Dan al-amnul tsani, keamanan yang kedua adalah mutlaqul amn, yaitu al-amn an-naqis, keamanan yang kurang. Artinya dia bukannya tidak mendapatkan keamanan. Dia dapat keamanan itu, akan tapi keamanannya tidak sempurna. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, memahaminya dan mengamalkannya, akan tapi dia masih melakukan berbagai macam bentuk kezaliman. Apakah zulmun nafs, seseorang menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan, atau yang berupa zulmul ghair, menzalimi orang lain, dia menyakiti dengan lisannya, atau dia menyakiti dengan tangannya, atau zulmul abdi rabbah, atau seorang hamba dia menzalimi Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak bisa disentuh dengan sedikit pun ya bencana maupun sedikit pun bahaya. Maka orang tersebut mendapatkan keamanan dikarenakan syahadatnya terhadap la ilaha illallah. Tapi karena syahadatnya terhadap la ilaha illallah itu juga diikuti dengan berbagai macam bentuk kezaliman,
dia melakukan berbagai macam dosa, maka keamanan yang dia dapat tidak sempurna. Maka dia mendapatkan keamanan, tapi keamanan yang dia dapat tidak sempurna. Ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya, apakah keamanan yang mutlak yang dia dapat, yaitu keamanan yang sempurna, ataukah keamanan yang kedua, yaitu keamanan yang kurang. Orang itu hukumnya mendapatkan keamanan. Dan ini menunjukkan akan fadlu tauhid, keutamaan dari la ilaha illallah. Dan sekali lagi ayyuhal hadirun, ini hanya didapat oleh orang yang dia mengucapkannya dan dia memahami maknanya dan dia juga mengamalkan kandungan. Adapun al-quyud, syarat-syarat dan ikatan-ikatan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim berkenaan dengan syahadatnya, yang pertama telah kita sebutkan, itu ada berapa macam? Ada 8 macam. Yang pertama, al-ilm. Itu hendaknya dia memahami. Ya, setelah dia mengucapkan, dia memahami apa makna la ilaha illallah. Dari yang berupa an-nafyu wal isbat. Dari yang berupa an-nafyu wal isbat, yaitu perkara menafikan ibadah dari selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah yakin. Artinya apa? Yaitu dia harus meyakini akan makna dan kebenaran la ilaha illallah. Dan tidak boleh dia merasa ragu akan kebenaran la ilaha illallah. Dan apabila seseorang dia masih memiliki keraguan terhadap makna la ilaha illallah, wajib baginya untuk dia belajar. Wajib baginya untuk dia belajar hingga dia mendapatkan ilmu yang dengannya menghilangkan keraguan yang ada dalam diri. Karena asyak keraguan itu min anwa'il kufur, di antara jenis dari jenis-jenis kekufuran. Karena al-kufru, karena yang namanya kekufuran, imma bil fi'il, apakah dengan perbuatan, seperti misalnya as-sujud bi ghairillah, sujud kepada selain Allah, atau ruku' kepada selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah. Ini perbuatan. Wa imma bil qaul, atau dengan ucapan, seperti sabbullah, sabbun nabi, mencaci Allah atau mencaci nabi. Ini kufur. Ini adalah apa? Adalah kufuran. Ya. Dan kufurannya dengan ucapan. Atau seperti misalnya doa li ghairillah, menyeru kepada selain Allah, seperti dia mengatakan, ya Syekh fulan, ya, dia manggil wahai Syekh fulan, atau wahai Sunan fulan, atau wahai Kiai fulan, atau wahai penghuni kubur fulan, dengan harapan bahwa si penghuni kubur, bahwa yang dipanggil itu bisa memenuhi hajat dan kebutuhannya. Maka dengan ucapannya ini dia yakfur, dia keluar dari Islam. Ini yang kedua, yaitu dengan ucapan. Yang ketiga adalah dengan i'tiqad, dengan keyakinan, seperti meyakini ada sesembahan lain selain Allah. Ada selain Allah yang mengatur alam semesta. Ini kufur bil i'tiqad, kufuran dengan keyakinan. Dan yang terakhir bisyak. Yang terakhir adalah dengan apa? Dengan keraguan. Yaitu meragukan kebenaran la ilaha illallah. Maka orang yang ragu terhadap kebenaran la ilaha illallah, laisa muslim. Dia bukan orang Islam. Maka orang yang dia beragama Islam adalah orang yang dia yakin dengan kebenaran la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, dari perkara-perkara yang merupakan al-quyud, yaitu ikatan-ikatan la ilaha illallah atau syarat-syarat la ilaha illallah, yang ketiga adalah al-ikhlas. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Itu dia mengucapkannya, itu mengucapkan la ilaha illallah hanya mengharap wajah Allah. Kemudian as-sidq, ini yang keempat. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, sidqan min qalbih,
tulus, jujur dari dalam hatinya. Kemudian al-mahabbah. Kemudian yang kelima adalah kecintaan. Dan yang dimaksud dengan kecintaan adalah dia cinta kepada la ilaha illallah. Dan bukan hanya itu, dia juga cinta kepada mereka yang juga memeluk ya la ilaha illallah sebagai agamanya. Cinta kepada orang yang mendakwahkan la ilaha illallah ini juga merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Dan ini adalah bagian dari al-wala wal bara. Kalau antum ditanya apa itu wala wal bara? Apa itu al-wala wal bara? Ini pertanyaan yang sederhana. Dan jawabannya pun juga begitu sederhana bagi orang yang memahami. Bahwasanya wala wal bara itu adalah la ilaha illallah. Yaitu al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Yaitu kecintaan dan kebencian kita dia dibangun di atas perhitungan la ilaha illallah. Maka disyaratkan seorang untuk dia mencintai kalimat la ilaha illallah. Dan juga disyaratkan seorang untuk dia mencintai sesama orang-orang yang memeluk la ilaha illallah. Mencintai sesama pemeluk la ilaha illallah. Apalagi orang tersebut mendakwahkan la ilaha illallah. Maka ini perkara yang kelima. Kemudian yang berikutnya adalah inqiyad, yaitu dia tunduk terhadap konsekuensi dari la ilaha illallah ini. Yang terdiri dari al-awamir, perintah-perintah Allah untuk dia lakukan, untuk dia kerjakan. Dan juga terdiri dalamnya ada an-nawahi, yaitu larangan-larangan Allah untuk dia tinggalkan. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Karena tidaklah perintah Allah dan larangan Allah Jalla wa Ala melainkan itu merupakan konsekuensi dari at-tauhid. Makanya setelah syahadat yang pertama, rukun yang kedua adalah apa? Adalah as-salat. Maka seorang talib ilm setelah dia yahtam bil aqidah, yahtam yang memberikan perhatian terhadap perkara akidah, yang paling penting setelahnya adalah dia memberikan perhatian terhadap fiqh. Karena setelah dia mengetahui bahwa Rabbnya Subhanahu wa ta'ala itu berhak, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, maka langkah yang berikutnya harus dia ketahui adalah bagaimana caranya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ini bukan berlaku bagi seorang talib ilm, bahkan bagi semua awamul muslimin. Berlaku bagi semua orang-orang awam dari kaum muslimin untuk dia mengetahui makna la ilaha illallah dan untuk juga dia mengetahui bagaimana dia beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia harus tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah, yang mana konsekuensinya itu apa? Al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ma'siyatu baridul kufur. Yang namanya kemaksiatan itu adalah muqaddimah dari kekufuran. Yang namanya kemaksiatan itu adalah apa? Adalah muqaddimah dari kekufuran. Karena wujudnya sama-sama al-inkar. Yang namanya maksiat itu wujudnya dia sama dengan kekufuran, yaitu sama-sama merupakan bentuk pengingkaran. Ketika Allah perintahkan dia tidak mengerjakan. Ketika Allah Azza wa Jalla larang dia malah mengerjakan. Maka wajib bagi seorang untuk dia yang qad. Dia tunduk kepada perintah dan larangan Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang terakhir adalah al-qabul, yaitu dia menerima konsekuensi dari la ilaha illallah sebagai bentuk dan wujud dari ketaatan dia kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedelapan adalah apa? Yang kedelapan apa? Kufur, yaitu mengingkari terhadap semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Ini yang tadi pagi telah kita ambil. Kemudian di antara perkara yang kemarin yang tadi pagi kita singgung juga, yaitu suatu perkara yang penting ya dari lembaran-lembaran ini, ya, yaitu di mana orang-orang musyrikin di zaman ya Syekh Muhammad, di zaman penulis, ya, mereka beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Mereka beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala dari para aulia, dari para wali. Mereka beribadah kepada wali, mereka beribadah kepada orang-orang saleh, dengan anggapan bahwa orang-orang saleh itu memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan oleh Syekh dengan sebutan as-sir wal wilayah, yang diartikan di dalam lembaran tersebut sebagai apa? Sebagai rahasia. Itu kedudukan yang khusus. Itu manzilah khassah. Karena mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang-orang saleh tersebut satu kedudukan di mana Allah Tabaraka wa taala ridha kalau manusia mengembalikan ya, keluh kesahnya kepada wali, mengembalikan ya, keluh kesahnya kepada orang-orang saleh dengan alasan bahwa mereka itu adalah wasitatun, perantara antara mereka dengan Allah. Dan ini logika yang sama yang juga dipakai oleh orang-orang yang jatuh kepada syubhat kesyirikan di zaman ini. Mereka mendatangi makam-makam, mereka menjambangi kuburan-kuburan dengan alasan bahwa si penghuni kubur, bahwa si wali mereka itu memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Tabaraka wa taala. Sehingga mereka meminta kepada Allah bihim, dengan perantara wali tersebut. Dan di antara perkara yang ditekankan oleh Syekh, dan ini termasuk perkara yang penting di sini, adalah apa yang beliau katakan, فَالَّذِينَ يَزْعُمُ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي زَمَانِنَا أَنَّهَا وَسَائِطَهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُسَمِّيهِمُ الْأَوَّلُونَ الْآلِهَةَ. Pihak-pihak, kata Syekh, pihak-pihak yang dianggap oleh orang-orang musyrikin di zaman kita bahwa mereka itu adalah perantara antara mereka dengan Allah, mereka itulah yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin di zaman dulu sebagai alihah. Jadi wasitah, perantara antara mereka dengan Allah, itulah yang disebut oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sebagai apa? Sebagai alihah, sebagai sesembahan-sesembahan, ya, sebagai al-alihah. Maka dari sini disimpulkan oleh Syekh, al-wasitatu huwal ilah. Maka perantara itu disebut dengan sebutan ilah. Wasa'id bentuk jamaknya disebut sebagai apa? Alihah. Ya. Ini kita bicara tentang ya, jamak dan tunggal, kalimat jamak dan tunggal. Ya. Baik. Antum paham ini muhim ya, ikhwan. Jadi perlu saya ulangi kembali. Ya. Dan outputnya ya, itu kita paham dengan benar apa makna la ilaha illallah. Meskipun setelahnya Syekh Muhammad tetap menjelaskan dan tetap memberikan tahapan-tahapan kepada pemahaman. Tapi ini adalah satu tahap, satu step ya, untuk kita memahami hadzal mawdu', perkara. Beliau menerangkan bahwa ya pihak-pihak itu para wali ya yang dianggap oleh orang-orang musyrik di zaman sekarang, yaitu di zaman Syekh ya, itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Tadi kan telah dikemukakan bahwa ya mereka menjadikan para wali itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Jalla wa'ala. Mereka beribadah kepada Allah melalui para aulia, melalui orang-orang saleh. Nah, perantara-perantara tersebut
mereka itulah yang disebut oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sebagai sebutan alihah. Ini alihah adalah bentuk jamak, sesembahan artinya. Paham? Artinya apa? Sesembahan. Baik, kalau tunggalnya apa? Ilahun. Baik, berarti dia disebut sebagai wasithah. Kalau wasait, dia bentuk jamak. Baik. Maka wasithah perantara, ya, itu adalah ilah. Perantara itu adalah apa? Adalah ilah. Perantara disebut sebagai apa? Alihah. Jelas sampai sini ya? Jelas sampai sini enggak? Ya. Paham? Baik, sekarang ya nihayahnya akhirnya. Fa qaulur rajuli la ilaha, maka ucapan seorang la ilaha, tadi ilah apa artinya? Wasithah, perantara. Begitu ya? Ilah artinya apa? Perantara. Paham ya sini ya? Maka ucapan seorang ketika dia mengucapkan la ilaha berarti tidak ada apa? Tidak ada wasithah, tidak ada perantara. Wadah? Jadi enggak ada al-auliya, tidak ada as-salihin, tidak ada ya kuburan yang dikeramatkan, makam yang diagungkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka ucapan seseorang la ilaha illallah ibtalun lil wasa'id adalah memusnahkan, menyirnakan, menjadikan perantara-perantara itu sirna dalam perkara kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Wadah? Jelas ya? Kenapa? Karena ilah itu artinya apa? Wasithah, perantara. Nah. Baik. Adapun kelanjutan dari pembahasan kita, yaitu berkenaan dengan syubhat yang dikemukakan oleh al-musyrikin. Dan darinya kita akan semakin memahami apa makna la ilaha illallah. Berkata penulis, qala fa in qala qailun minal musyrikin. Apabila ada seorang dari orang-orang musyrik yang mengatakan, nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbir. Kami ini mengetahui bahwasanya Allah dialah yang menciptakan, dialah yang memberi rezeki, dan dialah yang mengatur semua urusan. Baik. Lakin haula'i salihuna muqarrabun. Akan tapi orang-orang saleh ini, ya maksudnya adalah kuburan orang-orang saleh ini, ya penghuninya maksudnya, apakah dia itu dianggap sebagai wali atau yang lainnya? Mereka itu adalah orang-orang yang didekatkan kedudukannya dengan Allah. Dan kita setuju sampai di sini bahwa as-salihun muqarrabuna indallah. Mereka didekatkan kedudukannya di sisi Allah Jalla wa ala disebabkan kesolehannya ketika mereka di dunia. Tapi apa yang kita salahkan di sini? Yaitu pada ucapan selanjutnya. Wa nahnu nad'uuhum wa nanzuru lahum wa nadkhulu 'alaihim wa nastaghitsu bihim. Karena mereka ini, itu orang-orang saleh ini adalah pihak-pihak yang istimewa di sisi Allah, memiliki kedudukan di sisi Allah, dekat dengan Allah. Maka kami menyeru mereka, memanggil mereka, dan kami bernazar untuk mereka, dan kami mendekatkan diri kami kepada mereka, dan kami meminta keselamatan melalui mereka. Wa nuridu bidzalik. Dan apa yang kami lakukan ini? Kami memanggil mereka, kami bernazar untuk mereka, kami mendekatkan diri kami kepada mereka, dan kami meminta pertolongan dengan perantara mereka. Apa sih yang kami inginkan dengan ini? Nuridu bidzalikal wajha wa syafa'ah. Yang kami inginkan sebenarnya adalah agar mereka menjadi syufa'ah, menjadi perantara antara kami dengan Allah. Hingga Allah Azza wa Jalla memenuhi permintaan kami. Hingga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan apa yang kami mau. Jelas? Wa illa fa nahnu nafham. Dan kami lakukan hal yang demikian ini di atas kesadaran anna Allah wal khaliqur raziqul mudabbir. Bahwa Allah sematalah
dia yang menciptakan, dia yang memiliki, memberi rezeki, dan dia yang mengatur alam semesta dan segala isi. Paham di sini? Ini syubhat. Ya. Walaysa min akbariha, dan bukan termasuk dari syubhat terbesar. Ya. Tapi ini yang paling banyak diutarakan. Ya. Yang paling banyak ya diungkapkan. Apa itu? Yaitu yang telah dikemukakan. Bahwa mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada orang saleh. Kami minta kepada Allah, tapi orang saleh itu hanya syufa'a, hanya perantara antara kami dengan Allah. Hanya perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami memberikan ya nazar kepada si penghuni kubur, ya. Kami mendekatkan diri kepada mereka. Itu semua kami lakukan hanya agar mereka menjadi syufa'auna indallah. Menjadi perantara antara kami dengan Allah. Sehingga dengan sebab mereka kabulkan doa kami. Mereka penuhi hajat dan permintaan kami. Jelas? Ya. Dan ini syubhat. Nah, dikatakan oleh Syekh, apabila ada orang musyrikin bilang seperti ini kepada kita, faqul, maka bilang kepada dia, kalamuka hadza madhhabu Abu Jahl wa amthalihi. Argumenmu ini adalah mazhab dan argumennya Abu Jahal dan para pengikut. Tapi alasanmu ini alasan klasik. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka juga mengakui Allah yang menciptakan. Mereka juga mengakui Allah yang memiliki, Allah yang mengatur alam semesta segala isi. Dan ini sudah berlalu oleh kita pembahasannya. Lalu apa yang menyebabkan mereka dikafirkan? Yaitu tatkala mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Yaitu tatkala mereka menganggap bahwa selain Allah itu perantara antara mereka dengan Allah Jalla wa Ala. Dan kalau kita melihat kepada realita dari kebanyakan kaum muslimin yang mereka jatuh kepada kesyirikan, argumen yang mereka ungkapkan adalah mirip dan persis seperti apa yang diungkapkan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh selanjutnya, qala fa innahum yad'una Isa. Karena sesungguhnya orang-orang musyrikin dulu mereka itu menyeru Isa wa Uzairan wal malaikata wal awliya. Mereka menyuruh Isa, menyuruh Uzair, menyuruh malaikat dan menyuruh wali-wali. Yuriduna bidzalika kama qala ta'ala. Dan yang mereka maukan dengan seruan mereka terhadap selain Allah tersebut apa yang tadi telah dikemukakan. Apa itu? Mereka menginginkan agar Isa, mereka menginginkan agar Uzair, mereka inginkan agar malaikat, agar aulia, agar sholihin ini menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Jadi kalau kita bilang sama mereka, jangan minta kepada kuburan. Kebanyakan mereka akan mengatakan, kami nggak minta kepada kuburan. Kami minta kepada Allah. Kemudian kita tanya lagi kepadanya, lalu kenapa kamu minta di sini? Maka dia akan menjawab, mereka ini orang saleh dan kami minta kepada Allah melalui perantara mereka. Maka kita bilang kepadanya, apa yang kamu ucapkan ini adalah mazhabnya Abu Jahlin dan amsalihi dan orang-orang semisal. Jelas? Baik, apa dalilnya? Ini akan disebutkan oleh Syekh. Qala kama qala ta'ala, yaitu seperti yang Allah Ta'ala firmankan. Nah, ini terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 3. Nah, ada tanbih di sini, anak kasih catatan kepada al-hadirin jami'an. Hawil, coba untuk kita hafalkan hadis ayat. Hafalkan ayat ini. Karena ayat ini merupakan ayat yang menyingkap kesyirikan mereka sekaligus menjadi hujjah yang paling kuat bagi kita. Dan ada dua ayat. Dan kita akan baca satu persatu. Yang pertama adalah yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah." Artinya kata Allah, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong-penolong. Maksudnya menyembah selain Allah.
menyembah wali, menyembah kuburan, menyembah orang-orang saleh. Mereka beralasan, ya, atas apa yang mereka perbuat. Mana bodoh. Kami ini pada hakikatnya tidak beribadah kepada mereka. Kami ini pada hakikatnya itu tidak beribadah kepada wali, tidak beribadah kepada malaikat, tidak beribadah kepada orang saleh, tidak beribadah kepada si penghuni kubur. Kami ibadah kepada Allah. Lalu apa maksud perbuatan kalian di sisi kuburan? Illa, kecuali kami lakukan ini liyuqarribuna ila Allah zulfa. Agar si penghuni-penghuni kubur, agar orang-orang soleh ini, para wali ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya apa? Artinya orang-orang soleh, para wali itu hanya sebagai wasithah, hanya sebagai perantara. Dan orang-orang yang jatuh kepada syubhat kesyirikan di zaman sekarang itu menganggap bahwa hal yang demikian itu tidak merusak la ilaha illallah. Padahal itu adalah pembatal utama dari la ilaha illallah. Kalau kita melihat kepada risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di situ disebutkan ada 10. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Kesyirikan, melakukan kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah. Dan yang kedua yaitu meyakini adanya perantara antara hamba dengan Allah. Adanya perantara antara hamba dengan Allah, di mana dia menyeru perantara-perantara tersebut, meminta kepada perantara-perantara tersebut. Ada mukaffir. Ini seperti ini membatalkan al-Islam. Yang seperti ini membatalkan al-Islam. Jadi perkara ini bukan perkara yang ringan. Bahwa dia akan mempengaruhi la ilaha illallah dan merupakan pembatal la ilaha illallah, bukan yang membatalkan kesempurnaannya. Ya, bukan yang membatalkan kesempurnaan dari kalimat la ilaha illallah, melainkan yang membatalkan keabsahannya, membatalkan keabsahan la ilaha illallah. Memburu ila hadil ayat, perhatikan pada ayat ini. Ayat ini menegaskan dan menjelaskan kepada kita tentang argumen mereka. Mereka mengatakan, mana na'budu, kami enggak beribadah kepada mereka, kepada orang-orang saleh tersebut, pada wali-wali tersebut, illa liyuqarribuna, kecuali semata-mata dengan tujuan dan dengan maksud agar mereka itu, yaitu orang-orang saleh itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Dan ayat yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Maksudnya adalah al-musyrikin, orang-orang musyrik. Mereka beribadah kepada selain Allah. Disebut dunallah. Disebut dunallah. Artinya aqallu wa anzal, lebih ringan, lebih hina, dan tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Ya, karena selain Allah itu nggak bisa dibandingkan dengan Allah Jalla wa'ala. Nah, itu maksud dari duna. Arti dari kalimat duna. Wa ya'buduna min dunillah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang mana sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah itu, mereka itu la yadurruhum, tidak bisa memudaratkan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak mampu pula memberi manfaat kepada mereka. Apa maksudnya? Pertama, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa mereka lakukan itu yaitu dalam kondisi bahwasanya mereka sadar bahwa sesembahan yang mereka sembah la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberi madarat kepada mereka, tidak pula bisa memberi manfaat kepada mereka. Yang kedua dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, maksud dari la yadurruhum wa la yanfa'uhum, la yadurruhum, bahwa sesembahan itu tidak bisa memudaratkan mereka kalau mereka tidak beribadah kepada sembahan. Artinya kalau seseorang dia tidak beribadah kepada wali, si wali itu tidak bisa memudaratkan yang tidak beribadah kepadanya. Tidak mampu ngapa-ngapain. Seseorang tidak datang ke makam Sunan itu nggak bisa memudaratkan dia. Seseorang tidak melakukan ritual, larung,
Seperti misalnya yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita, ya, atau ritual-ritual dari ritual-ritual kesyirikan lainnya, ya. Tidak menjambangi makam-makam orang soleh, ya, tidak datang ke makam kerabat, ya. Maka sesembahan itu tidak bisa memudaratkan. Ini maksud dari la yadhurruhum wa la yanfa'un, dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Artinya apa? Artinya kalau mereka lakukan itu, mereka pun juga nggak bisa memberi manfaat kepada orang yang beribadah kepada mereka. Kalau seperti itu keadaannya, apa gunanya beribadah kepada mereka? Nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya seorang datang ke makam sunnah, ke makam orang-orang soleh, ke kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan kiai, kuburan orang yang dianggap saksi, ya. Kuburan-kuburan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Dilakukan ritual haul di sana, ulang tahun kematian di situ. Ya, dilakukan ritual dari ritual-ritual yang tidak ada tuntunan dan tidak ada syariatnya dari agama kita yang suci. Karena kondisinya seperti itu. La yadhurruhum, tidak akan memudaratkan kita kalau kita enggak ibadah kepadanya, wala yanfa'un, dan tidak bisa memberi manfaat kepada kita kalau kita juga rajin ibadah kepada kita. Kondisinya sama. Nah ini. Dan orang-orang musyrikin dulu lakukan itu kepada sesembahan-sembahan mereka dalam kondisi sadar bahwa sembahan-sembahan mereka la yadhurruhum wa la yanfa'un, tidak bisa memberi mudarat kepada mereka dan tidak juga bisa memberi manfaat. Baik, lalu kenapa mereka lakukan hal yang demikian? Kenapa mereka berikan ibadah kepada selain Allah? Wa yaqulun, kata mereka, ini argumen mereka, haula'i, mereka itu orang-orang soleh tersebut, makam-makam itu adalah syufa'auna indallah, perantara kami di sisi Allah Jalla wa'ala. Perantara kami di sisi Allah. Mereka meyakini bahwa orang-orang soleh yang mereka ibadahi itu nggak bisa berbuat apa, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa mudaratkan. Dan yang bisa memberi manfaat dan mudaratkan hanya Allah. Mereka yakini itu. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang soleh tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya. Jadi mereka berikan peribadahan, ya, dengan asumsi, dengan anggapan bahwa sesembahan-sembahan tersebut hanya perantara antara mereka dengan Allah. Agar Allah kabulkan doanya, agar Allah Azza wa Jalla penuhi hajatnya, mereka datang ke makam-makam tersebut. Waliyadzubillah. Fanzuru ila hadaini al-ayatain. Pada hadaini al-ayatain, perhatikan pada dua ayat ini. Dia merupakan ayat yang menyingkap hakikat asyirk. Hakikat syirk, ya. Hakikat dari kesyirikan yang dahulu diperangi oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bahwa kesyirikan di zaman tersebut adalah syirk fil ibadah. Kesyirikan dalam perkara ibadah. Lebih spesifik lagi, kesyirikan dalam perkara ibadah yang seperti apa? Yaitu seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu menganggap bahwa ada antara Allah dan hambanya perantara-perantara, ya, di mana mereka menganggap bahwa Allah ridha kalau manusia, ya, memberikan ibadah kepada perantara-perantara tersebut. Mengadukan keluh kesah mereka kepada perantara-perantara tersebut. Dan inilah kekufuran yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan merupakan ainus syirk, jenis kesyirikan yang dulu diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat dari hal yang demikian ini ghafilun. Mereka lalai. Dan menyangkanya bahwa yang demikian itu adalah apa? Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Ushul Sittah. Ya, di antara keajaiban yang terjadi di akhir zaman. Disebutkan dalam salah satu poinnya oleh Syekh bahwa di antara keajaiban yang terjadi di akhir zaman, syaitan menggambarkan kepada manusia, ya, syaitan menggambarkan kepada manusia bahwa at-tauhid, ya, bahwa yang namanya at-tauhid, ya, itu adalah, ya, menjelek-jelekkan dan tidak memuliakan orang-orang soleh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang mengajak kepada tauhid, mereka dituduh tidak memuliakan orang soleh.
Ketika kita mengajak, ayo kita tauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan peribadahan kepada kuburan. Jangan minta melalui orang-orang saleh, minta langsung kepada Allah. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berkata, mintalah kepadaku, aku penuhi. Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengatakan, mintalah kepadaku melalui fulan, maka aku penuhi. Tidak. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan penuhi. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari meminta kepadaku, ya, jadi orang yang enggak berdoa dia yang sombong. Dan bahkan doa huwal ibadah atau huwal ibadah, doa itu adalah ibadah dan ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling agung yang menunjukkan bahwa manusia fi hajatin, dalam kondisi ya memiliki hajat dan kebutuhan dan fakir, bergantung kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam satu hadis, innallaha hayyun sittir yastahi min ahadikum idza yarfa'u yadayhi an yaruddahuma sufra. Allah Jalla wa ala itu maha malu dan maha tersembunyi. Dan dia malu kalau ada hambanya yang dia mengangkat kedua tangannya meminta kepadanya, kemudian Allah Jalla wa ala akan mengembalikan dia dengan tangan kosong. Jadi kuncinya adalah kita meminta kepada Allah tanpa perantara. Tidak melalui perantara malaikat, tidak melalui perantara nabi, tidak melalui perantara orang-orang saleh, tidak melalui perantara apapun. Kita minta kepada Allah Jalla wa ala. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang sahih, ya, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia pada malam sepertiga terakhir. Dan dia berkata, ya, siapa yang mau minta biar aku penuhi. Biar aku penuhi. Siapa yang mau mohon ampun biar aku ampuni. Nah, ini menunjukkan bahwa proses berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah Jalla wa ala, itu tidak dikenal istilah al-wasat. Dalam Islam dia tidak dikenal istilah apa? Perantara. Bahwa seorang harus beribadah ya di satu makam atau di satu komplek kuburan orang-orang soleh ya hingga ibadahnya diterima. Ini enggak dikenal hal yang ini. Ya, bahkan ibadah itu lebih diterima dan lebih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya apabila dilakukan di tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti misalnya masjid. Bukan di kuburan. Bukan fil maqbarah. Ya, bukan di kuburan. Ya. Atau di saat-saat yang mustajab misalnya, seperti sepertiga malam terakhir atau di kala sujud. Demikian. Maka ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua ayat ya, keduanya menyingkap akan hakikat kesyirikan yang lebih dalam lagi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berkata beliau qala fa idza ta'ammalta hadha ta'ammulan jayyida. Maka apabila engkau perhatikan hal ini dengan perhatian yang lebih dalam lagi. Wa 'arafta anna al-kuffar, dan kalian pun sudah mengetahui kalau orang-orang kafir yashhaduna lillahi bi tauhidir rububiyah. Mereka berkenaan dengan tauhid rububiyah, mereka mengikrarkan. Mereka menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah. Wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Yaitu ya, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah ia adalah maha tunggalnya Allah dalam hal penciptaan, dalam hal memberi rezeki dan dalam hal pengaturan. Wa hum yankhawna Isa, tapi bersamaan dengan itu mereka, yaitu orang-orang kafir dulu, mereka menyeru Isa wal malaika wal auliya, dan para malaika, menyeru para wali. Yaqsuduna annahum, dan maksud yang mereka maukan dengan perbuatan mereka menyeru ya, Isa, malaikat dan para wali tersebut, maksud mereka adalah bahwasanya sesembahan-sembahan tersebut yuqarribuhum ila Allah zulfa. Ini maksud mereka. Bahwa Isa, malaikat dan para wali tersebut bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekat. Wa yashfa'una lahum indahu,
bahwasanya para wali, malaikat dan anbiya yang mereka seru itu bisa memberi syafaat, menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah nanti. Wa arafta anna minal kuffar khususan an-nasara minhum man ya'budu Allah al-laila wan nahar. Dan kalian pun tahu bahwasanya di antara orang-orang kafir dulu, ya, terlebih khusus lagi orang-orang Kristennya, di antara mereka ada dari mereka yang beribadah kepada Allah siang dan malam. Ada dari mereka yang mereka beribadah kepada Allah siang dan malam, orang kafir. Ya, mereka orang kafir dari kalangan Nasara beribadah kepada Allah siang dan malam. Wa yazad fid dunya wa yatasaddaq bima dakhala alaihi minha. Kemudian juga mereka zuhud terhadap dunia dan menyedekahkan rezeki yang masuk kepada mereka. Mu'tazilan fi sawma'ati minan nas 'anil nas. Dan mereka mengurung diri di masjid-masjid mereka, maksudnya di saumah, yaitu tempat-tempat khusus untuk dilakukan di situ ibadah. Mereka mengurung diri-diri mereka di tempat-tempat ibadah mereka dari bertemu dengan sekalian manusia. Perhatikan ikhwan, ya, di sini Syekh berbicara tentang siapa? Tentang orang-orang kafir umumnya. Orang-orang kafir pada umumnya. Kenapa mereka? Mereka mengakui rububiyah Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi mereka menyeru selain Allah. Apa syubhat mereka? Syubhat mereka bahwa para wali dan orang-orang soleh itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dan bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Kemudian Syekh berbicara tentang, ya, orang kafir alal khusus, secara khusus. Yang dimaksud di sini adalah siapa? Orang-orang Nasara. Yang mereka fil haqiqati kuffar. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya. Dalam Islam mereka kufar, orang Kristen kufar. Mereka beribadah kepada Allah siang dan malam, tapi mereka ada yang beribadah kepada Allah siang dan malam, zuhud dalam urusan dunia, bersedekah, itu menyedekahkan harta yang masuk kepada mereka dari rezeki yang mereka dapatkan. Bahkan tidak sampai di situ, ya, lebih daripada itu mereka, ya, meninggalkan manusia, mereka mengurung diri di tempat ibadah mereka untuk beribadah kepada Allah. Wa huwa ma'a hadza kafir. Tapi kendati pun ini semua keadaan mereka, kendati pun demikian, ya, dari apa yang telah disebutkan, bahwa mereka mengakui rububiyah Allah, ya, bahwa orang kafir dari mereka beribadah kepada Allah, bahkan mengurung diri di tempat ibadah mereka. Wa huwa ma'a hadza kafir. Tapi kendati pun demikian, dia tetap kafir, aduwwun lillahi, musuh bagi Allah, mukhalladun finnar, dan mereka kekal nanti di akhirat di neraka jahanam bisababi i'tiqadihi fi Isa wa ghairihi minal awliya. Disebabkan keyakinan mereka pada Isa, ya, atau selain daripada Isa dari para wali. Orang yang mereka mengakui rububiyah Allah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, ya, menyuruh selain Allah Jalla wa Ala dengan alasan bahwa selain Allah itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ma hukmuhu? Apa hukumnya? Apakah mereka muslim atau kafir? Kafir. Fakada an-nasara, meskipun mereka melakukan ibadah, ya, begitu juga orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi. Mereka melakukan ibadah. Bukannya mereka tidak melakukan ibadah. Tapi kendati demikian, kata Syekh, mereka tetap kafir, aduwwun lillah, musuh bagi Allah disebabkan keyakinan mereka. Orang Nasrani disebabkan keyakinan mereka terhadap Isa. Dan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan keyakinan mereka terhadap orang-orang saleh. Yad'uhu aw yadbah lahu. Di mana mereka menyeru selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ayanzuru lahu, atau bernazar untuk selain Allah. Atau bernazar untuk selain Allah. Artinya, itu memberikan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Ini yang menyebabkan, ya, kafirnya mereka.
Meskipun mengakui bahwa yang menciptakan hanya Allah, yang memiliki alam semesta hanya Allah, yang mengatur alam semesta segala isinya hanya Allah, tapi disebabkan keyakinan mereka, ya, yang seperti ini, maka dia kafir, musuh Allah, ya, dan di akhirat mereka kekal di neraka jahanam waliyadzu. Apabila kalian perhatikan ini kata Syekh, ya, dengan perhatian yang lebih mendalam, tabayyana laka kaifa sifatul Islam alladhi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah oleh kalian akhirnya bagaimana sifat dan karakteristik Islam yang dahulu Nabi kita mengajak umatnya kepada, yang dahulu diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi 'anhu bima'zal. Dan jelaslah oleh kalian setelah ini semua bahwa kebanyakan manusia dari Islam yang hak ini mereka ada di lembah yang lain. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia dari Islam yang hak ini mereka berada di lembah yang lain. Wa tabayyana laka ma'na qauli sallallahu alaihi wasallam, bada'a al-islamu ghariba fasayaudu ghariban kama bada' wa tuba lil ghuraba. Dan jelaslah oleh kalian akhirnya apa sih arti dari sabda Nabi? Kita sering dengar, yaitu sabda Rasulullah, Islam lahir dalam keadaan asing dan akan kembali dianggap asing, dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Fa inna ghurbatut tauhid. Sesungguhnya makna dari hadis ini itu bukan keterasingan kalian piara jenggot. Ini sunnah. Bukan keterasingan al-akhawat menutup hijab, menutup tubuhnya dengan hijab. Bukan keterasingan kita mengangkat celana di mata kaki. Ini sunnah. Tapi lebih daripada itu adalah keterasingan tauhid. Bahwa asas dari itu semua adalah tauhid. Jadi bada al-islamu ghariban fasayudu ghariban kama bada sering diartikan cuma keterasingan, kita berjenggot, kita pakai jubah, ya, kita mengerjakan salat misalnya, atau yang akhwat menutup pakaiannya dengan hijab. Baik, itu keterasingan, tapi lebih daripada itu adalah keterasingan apa? Tauhid. Keterasingan la ilaha illallah. Hanya sedikit dari manusia yang mereka paham dengan benar apa makna la ilaha. Selanjutnya berkata Syekh, Allah ya ikhwan, aku ingatkan kalian, ya, akan Allah. Takutlah dan bertakwalah kepada Allah, wahai saudara. Tamassaku bi asli dinikum. Berpegang teguhlah dengan pokok dari agama kalian. Wa awwalahu wa akhirahu. Ujung dan pangkalnya. Wa ussahu wa ra'suhu. Pokok dan kepalanya. Itu pokok dan kepala, ujung dan pangkal dari ajaran Islam. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Itu memahami, mengucapkan, memahami maknanya. Dan yang ketiga, mengamalkan kandungan. Dan bahwa makna dari la ilaha illallah adalah seperti yang tadi telah disebutkan. Yaitu menafikan uluhiyah, menafikan hak ibadah dari siapa? Dari selain Allah. Dari al-anbiya hatta Muhammad. Menafikan hak diibadahi dari para nabi sampai Muhammad sekalipun. Dan dari para malaikat sampai Jibril sekalipun, apalagi selain mereka berdua. Dan menetapkan hak ibadah ini hanya milik Allah Jalla wa'ala. Berpeganglah dengan pokok ajaran kita ini. Pangkal, ujung dan pangkalnya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Wa'arifu makna. Kenalilah makna. Dan
pelajaran kitab At-Tauhid, ya, inilah min ahamid durus, di antara pelajaran yang paling penting. Karena darinya kita akan diinformasikan yang berkenaan dengan makna la ilaha illallah. Dan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah, apakah membatalkan kesempurnaannya ataukah yang membatalkan keabsahannya. Karena bab-bab yang selanjutnya, yaitu setelah bab al-khawfu minasyirk, takut dari kesyirikan, yang merupakan konsekuensi dari seorang yang mengerti makna la ilaha illallah. Karena orang yang mengerti makna la ilaha illallah dan dia mengharapkan fasilitas yang bisa digapai, yang Allah janjikan kepada orang yang mengucapkan dan merealisasikan la ilaha illallah, dia khawatir kalau dia akan kebagian. Orang yang tahu bahwa keutamaan la ilaha illallah yang paling tingginya adalah dukhul jannah bi ghairi hisabin wal azab, atau seseorang akan dimasukkan surga oleh Allah Jalla wa Ala ala ma kana minal amal, seperti apapun amalan, selagi dia mengucapkan la ilaha illallah dan memahami maknanya, walaupun dia membawa berbagai macam dosa. Nah, ini keutamaan. Nah, seorang yang mengetahui bahwa la ilaha illallah itu memiliki keutamaan, dia khawatir, dia harus takut untuk dia tidak kebagian, ya, dari faedah la ilaha illallah itu. Maka takut dari hal-hal, dari kesyirikan dan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah, ini konsekuensi juga dari la ilaha illallah. Dan setelahnya Allah berkenaan dengan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Apakah yang membatalkan la ilaha illallah, ya, yaitu membatalkan kesempurnaannya, atau yang membatalkan keabsahan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, maka kenalilah maknanya, kata Syekh. Kenalilah maknanya. Wa ahibbuha, dan cintailah kalimat ini, cintailah kalimat la ilaha illallah ini. Wa ahibbu ahlaha, dan cintailah. Kita melihat teman dan lawan di atas perhitungan la ilaha illallah. Di atas perhitungan la ilaha illallah, bukan di atas perhitungan ini. Karena seorang yang dia memuliakan la ilaha illallah, mengagungkan kalimat ini, dia akan mengagungkan orang yang memuliakan la ilaha illallah. Dia akan mencintai semua orang yang mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Wa ahibbu ahlaha, dan cintailah sesama pemeluk. Waj'aluhum ikhwanakum, dan jadikanlah mereka teman kalian walau kanu ba'idin, walaupun mereka itu jauh. Jadi perhitungannya, timbangannya adalah apa? La ilaha illallah. Jadikan mereka teman kalian, yaitu sesama pemeluk la ilaha illallah, wa in kanu ba'idin, meskipun mereka jauh. Waqfuru bit-tawaghit, dan ingkarilah at-taghut. Dan telah berlalu juga pembahasan tentang makna at-taghut. Itu kullu ma ubida min dunillahi wa huwa, semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Dalam pengertian yang lain, ma yutajawazu bil 'abdu hadda min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu yang diperlakukan berlebih-lebihan, kelewat batas, dari yang diibadahi, dari yang diikuti, atau dari yang ditaati. Wa qurubut tawaghit, maka ingkarilah taghut, karena dia merupakan apa? Mengingkari taghut merupakan rukun dari apa? La ilaha illallah. Man yu'min billahi wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Maka barang siapa yang dia kufur terhadap taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia telah berpegang dengan buah tali yang kuat. Maka harus kita kufur kepada Allah.
Itu mengingkari segala peribadahan kepada selain Allah. Wa'aduhum, dan musuhilah mereka. At-tawaghit, wa'abghiduhum, dan bencilah kalian kepadanya. Wa'abghidu man ahabbahum, dan bencilah kalian kepada orang yang cinta kepada at-tawaghit. Ini menunjukkan bahwa perhitungan cinta dan benci kita di atas la ilaha illallah. Wal wala wal bara itu tidak lain dan tidak bukan kecuali la ilaha illallah. Bukan yang lain. Ini wala wal bara. As'alu al ulama, was'alu al masyayikh. Tanya para ulama, tanya para masyayikh, apa makna wala wal bara? Mereka akan menjelaskan adalah la ilaha illallah. Wa ila makna al wala wal bara ya sebelum yang lain. Wa abghidu man ahabbahum, dan bencilah kalian kepada orang-orang yang mencintai mereka, aujadalah anhum, atau membela mereka, aw lam yukaffirhum, atau tidak mau mengkafirkan mereka. Tidak mau mengkafirkan at-tawaghit atau orang-orang yang beribadah kepada at-taghut. Karena ini bagian dari konsekuensi la ilaha illallah. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang dia kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Maka selain dia menetapkan ibadah untuk Allah, dia juga harus mengingkari peribadahan dari selain Allah. Dan sebagaimana yang tadi telah disebutkan berkenaan dengan aslu dinil Islam wa qaidatuh. Pokok dari ajaran Islam dan kaidahnya. Yang disebutkan ada dua. Baik. Au qala ma 'alayya minhum, atau orang yang mengatakan tidak ada tanggung jawab ya atasku berkenaan dengan mereka. Maksudnya dia enggak peduli. Dia tidak peduli dengan tersebarnya kesyirikan. Dia tidak peduli ya dengan ya, banyaknya ya, at-tawaghit dan orang-orang yang beribadah kepada at-tawaghit. Mereka ini adalah syaitan akhras. Setan-setan bisu. Atau qala ma kallafani Allah bihim, atau dia berkata Allah tidak membebani kepadaku apa-apa berkenaan dengan mereka. Artinya tidak ada tanggung jawab dakwah di atas pundakku berkenaan dengan tersebarnya kesyirikan. Berkenaan dengan banyaknya sesembahan-sembahan selain Allah. Berkenaan dengan banyaknya orang-orang yang menyekutukan Allah. Umur ini khat. Ya, ini adalah garis dari dakwah kita. Dakwatul Islam dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada kita melalui jalur para masyayikh kita. Ulama kita Ahlussunnah. Bahwa mereka adalah orang-orang yang yahtam bitauhid. Memberikan perhatian yang besar dan mencurahkan perhatian yang besar dalam perkara tauhid. Dakwah-dakwah mereka tentang tauhid. Tulisan-tulisan mereka tentang at-tauhid. Dan nasihat-nasihat mereka tentang tauhid. Dan setiap kali ada munasabah, setiap kali ada kesempatan, dalam setiap tema dan maudhu' dan suatu perbincangan dan pembicaraan, setiap kali ada munasabah, setiap kali ada kesempatan untuk dilarikan kepada at-tauhid, maka dia akan bawa kepada at-tauhid. Ini tampak pada tulisan-tulisan ulama kita rahimahullah. Bukan orang yang mengatakan makallafanillahu bihi. Allah Azza wa Jalla tidak membebani kepadaku tanggung jawab untuk mendakwahi. Faqad kadzaba hadza 'ala Allah wa iftara. Sungguh orang ini telah berdusta atas nama Allah Subhanahu. Faqad kallafahu Allah Ta'ala bihim. Sungguh Allah sebenarnya telah membebankan tanggung jawab ini kepada mereka. Wa iftara 'alaihi al-kufru bihim. Dan mewajibkan kepada mereka untuk mereka ingkar kepada at-tawaghit wal bara'atu minhum, dan berlepas diri dari para taghut walau kanu ikhwanuhum wa auladuhum, walaupun mereka itu orang-orang yang mencintai at-taghut, walaupun mereka itu adalah saudara-saudara kalian, saudara-saudara mereka atau anak-anak mereka sendiri.
Bagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam Al-Quran. Allah wajibkan itu kepada kita. Allah bebankan ad-da'wah kepada kita. Dan asal dakwah, pokok dari dakwah adalah ad-da'wah ila tauhid. Adalah dakwah kepada at-tauhid, kepada makna dari la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah. Wallah ya ikhwani, maka aku ingatkan kalian akan Allah. Bertakwalah dan takutlah kalian kepada Allah, wahai saudaraku. Tamassaku bidzalik. Berpegang teguhlah kalian dengan ini. La'allakum talqawna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Siapa tahu kalian bertemu dengan Allah dan kalian tidak membawa sedikit pun dosa kesyirikan. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas al-Islam dan kumpulkanlah kami dalam golongan orang-orang yang saleh. Ini akhir dari risalah yang singkat dan muhim dan penting berkenaan dengan makna la ilaha illallah. Wal ilmu illallah.